Akhir-akhir ini, orang-orang Twitter lagi seneng banget ngebahas dan juga ngediskusin tentang diplomasi kita dengan Amerika Serikat. Basically udah kayak negara yang sedang jatuh cinta gitu ya, bener-bener kelihatan mesra banget. Kalau misalnya lihat dari beberapa video-video, kalau misalnya Pak Prabowo ketemu sama Trump tuh bener-bener kayak deket banget gitu loh. Bahkan saking mesranya gitu ya, ada berita sendiri kalau misalnya presiden kita bilang sebagai generasi muda Indonesia jangan pernah melupakan peran Amerika Serikat. Mungkin sebagian langsung ngebandingin antara perannya Amerika Serikat sama Palestina gitu ya, karena Palestina salah satu negara yang mungkin mengakui kita gitu secara langsung kalau misalnya kita itu negara merdeka. Ya tapi secara tidak langsung emang ada peran Amerika Serikat sendiri. Tahu dari mana bang? Ya lu tinggal nonton Oppenheimer aja sih sebenarnya. Jadi nggak salah-salah banget. Ketika bom atom dibuat terus habis itu diluncurkan ke Hiroshima dan juga Nagasaki, itu tentara-tentara Jepang langsung mundur ya nggak sih? Terus kemudian ya tinggal founding fathers kita dan juga kaum muda gitu ya, yang emang langsung merancang kapan hari kemerdekaan, sampai pada akhirnya di tanggal 17 Agustus 1945 kita benar-benar bisa merasakan kebebasan yang sebenarnya. Dari segala macam perjuangan setiap pahlawan-pahlawan nasional kita gitu dari berbagai macam penjuru. Ya tapi kita ngomongin balik lagi soal diplomasi antara Indonesia dan juga Amerika. Saking mesranya, bahkan ada orang-orang Twitter yang bilang kalau misalnya ini udah kayak orang yang mabuk cinta banget gitu ya. Udah kayak dibego-begoin sama Amerika Serikat gara-gara dua hal. Yang pertama ngomongin soal BOP atau Board of Peace gitu ya, yang tiba-tiba kita dapat kewajiban untuk iuran 17 triliun meskipun sekarang ada kabar kalau misalnya kita tuh masih belum bayar. Yang kedua tentang US tarif atau tarif kebijakan ekspor setiap negara barang yang masuk ke Amerika Serikat. Emang ini rame banget, sampai pada akhirnya lo bisa lihat mungkin beritanya gitu dari Narasi Newsroom, dan kita bakal bahas barang-barang terkait ini semua karena menarik banget. Buat lo semua yang lupa, gue juga sempat bahas ini di video ngopi gitu di pertengahan tahun 2025, karena itu rame banget kan isunya, karena Trump tiba-tiba ngebuat pajak naik buat ekspor ke setiap negara di seluruh dunia. Saking ramenya bahkan Cina sendiri gitu ya, negosinya bener-bener panas banget. Bukannya emang salim-saliman gitu ya, tapi justru Cina secara tidak langsung bakalan ikut naikin tarif ekspor barang-barang dari Amerika. Nah terus Indonesia sendiri gimana Bang Ray? Sebelum kita dapat tarif katanya 19%, yang mana ini menjadi kebanggaan dari pemerintah kita gitu ya, karena udah berhasil lobby dari pertengahan tahun 2025 sampai sekarang. Awalnya tuh 64%, terus tiba-tiba dikurangin kan jadi 32%. Nah itu tuh dikurangi kalau nggak salah tuh di bulan-bulan Juli sampai bulan-bulan September gitu. Nah dari bulan itu ke sekarang ya, secara tidak langsung pemerintah tuh juga lagi coba untuk ngebuat lobby gitu, sampai pada akhirnya Amerika bener-bener bisa menurunkan tarifnya dari yang awalnya 30% menjadi lebih rendah. Karena apa? Meskipun negara kita itu negara berkembang, kita juga ngeekspor beberapa barang-barang kayak misalnya tekstil, furniture, dan masih banyak lagi. Hasilnya gimana Bang Ray? Hasilnya berhasil diturunkan dari yang awalnya 32% menjadi 19%. Ya, itu udah langsung rame kan karena salah satu keberhasilan Pak Prabowo gitu, karena berhasil mendiplomasi Amerika Serikat, negara yang besar gitu, sementara negara kita ya mungkin masih dilihat sama banget sama negara-negara Asia Tenggara yang lain. Tiba-tiba ada kabar terbaru dari Supreme Court atau Mahkamah Agung Amerika Serikat yang bilang kalau misalkan US tarif atau kebijakan ekspor pajak dari Donald Trump sendiri itu ilegal dan tidak masuk akal. Akhirnya ya, meskipun lu itu bisa negosiasi atau kagak, Amerika Serikat secara internal langsung ngebatalin US tarif yang awalnya itu berpuluh-puluh persen menjadi cuman 10% doang. Dan ini rame banget ya, apalagi kalau misalnya ngomongin soal Twitter ya, orang-orang itu bener-bener kritis banget, tahu kalau misalnya ini tuh kita lagi kayak seakan-akan dibego-begoin dari awal itu kita diplomasi itu kencang banget, kita udah negosiasi sampai mungkin bakal ngebeliin data konsumen lah, kita pengen ikut Amerika gitu ya, tiba-tiba ada berita kalau misalkan justru meskipun lu nggak harus melakukan itu, tarifnya sendiri udah bisa dikurangin jadi 10% gitu. Nah tapi ada kabar terbaru lagi kalau misalnya Trump tuh nggak tinggal diam. Setelah kebijakan Mahkamah Agungnya itu muncul, akhirnya dia coba buat ngegodok peraturan terbaru tentang US tarif. Jadi dari yang awal itu 10%, ditetapkan lagi sama dia menjadi 15% biar bisa menyesuaikan kebijakan dari Mahkamah Agungnya Amerika Serikat. Nah ini menjadi sebuah berita yang sangat amat ironis, terus abis itu dibahas dan juga digoreng sama warga Twitter. Kenapa? Karena kita terlihat sangat amat terheart banget untuk menurunkan US tarif. Cuma pada akhirnya dapat 19% doang. Yang mana tiba-tiba dalam beberapa hari terakhir ini kita bisa tahu kalau misalnya meskipun lu nggak ngapa-ngapain, tarifnya mungkin bisa berkurang sampai 15%. Bayangin, udah banyak banget berita yang ngasih tahu kalau misalnya kita bahkan rela untuk bisa beli pesawat, kita rela untuk memberikan data konsumen pribadi, kita rela untuk memberikan data tentang sumber daya alam gitu ya, ningkatin kontraknya Freeport tiba-tiba. Ya kayak seakan-akan dibegoin dengan adanya berita kayak gini. Ya bahkan kita pun sempat di roasting sama akun dari Amerika Serikat ya, namanya Steve Hanke.
Dimana katanya Indonesian press Prabowo saying that one side US-Indonesian trade deal, Indonesia was slammed with a 19% tariff, while nearly all Indonesian tariff on the US were eliminated. In contrast, PM Modi has wisely not signed a US-India deal. Jadi kita langsung dibanding-bandingin sama India gitu. India aja nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba tarifnya itu bisa berkurang, sementara negara kita terkesan sangat amat tryhard banget gitu loh. Nah, tapi udah ada respon langsung dari pemerintah kita. Ini diwakilkan sama Seskap ya, Pak Teddy. Beliau bilang kayak gini lewat berita dari Kompas. Indonesia siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Oke, jadi kita sudah sedia payung sebelum hujan. Begitu lagi kira-kira. Sekretaris. Ya, jadi basically Pak Teddy bilang kalau misalkan meskipun ada keputusan ini, Indonesia udah siap payung sebelum hujan. Terus habis itu ditanya dan juga benar-benar dikritisi sama orang-orang Twitter, ya kayak gimana langkahnya? Masa itu kita sekarang udah dalam posisi di mana terlihat sangat amat dirugikan gitu ya, dengan udah sering bolak-balik gitu ya, udah makan kos gitu ya, udah memberikan apapun gitu ya, tiba-tiba ketika ada peraturan dari MI kita justru cuman bisa dapat 9% yang nggak lebih kecil dibandingin tarif yang seharusnya negara-negara itu nggak ngapa-ngapain pun udah bisa dikurangin kayak gitu. Bahkan ada berita terbaru katanya Indonesia udah sepakat buka keran impor 1.000 ton beras khusus dari Amerika Serikat. Ya, orang-orang Twitter banyak yang menganggap ini adalah sebuah kebijakan yang ironis. Kenapa? Karena kita adalah negara tropis, negara yang seharusnya bisa menghasilkan beras lebih banyak, tapi justru impor dari negara Amerika Serikat. Ternyata Indonesia menyatakan siap mengimpor 1.000 ton beras khusus dari Amerika Serikat. Yes. Bukan keran impor beras yang dilakukan lewat perjanjian dagang resiprokal. Ya, ini termasuk deal-dealan untuk kita mengurangi pajak ekspor gitu ya. Nah, kemudian ada juga berita yang tidak kalah ngebuat kita emosi di bulan puasa. Katanya gara-gara deal-dealan ini, kita negara Indonesia gitu ya, wajib ikutin Amerika Serikat ketika Amerika Serikat sedang ngeboikot negara lain kayak gitu. Jadi secara tidak langsung mungkin secara birokrasi ini akan semakin rumit lagi. Gue nggak tahu ya, karena gue bukan orang dari HI atau orang yang emang sangat amat belajar tentang hubungan bilateral juga internasional gitu ya. Tapi silakan koreksi gue kalau misalnya gue salah. Gue cuma orang yang cuma baca berita doang. Takutnya kalau misalnya pada akhirnya Amerika Serikat itu ngeblokir Cina gitu ya, nah negara kita sendiri yang bakal bahaya posisinya, ya nggak sih? Padahal kita juga punya utang mungkin ke Cina gitu ya, dari UUS dan segala macem gitu ya. Gue nggak tahu kabarnya kayak gimana gitu loh. Nah terus yang jadi pembicaraan makin rame lagi itu soal produk AS yang katanya bisa masuk Indonesia tanpa harus pengecekan halal dan juga haramnya. Ya, dan ini udah diklarifikasi juga sama Seskap Teddy gitu, dengan bilang kalau misalnya produk AS masuk Indonesia wajib halal dan izin BPOM. Tapi didebatin sama beberapa orang Twitter dengan langsung ngasih tahu surat perjanjian antara Indonesia juga Amerika Serikat dengan bilang kalau misalnya produk-produk dari Amerika Serikat kalau misalnya masuk ke negara kita harus dikecualikan untuk syarat uji halalnya. Beberapa artikelnya udah bisa lu lihat di Twitter gitu, salah satunya emang di-share sama Kak Rizky Salminen, Me When I Fucking Lied. Dia benar-benar ngasih tahu gitu ya, artikel poin berapa aja yang ngasih tahu kalau misalkan Amerika Serikat benar-benar harus dikecualikan untuk syarat halalnya. Kalau misalkan gue lihat dari beberapa komentar-komentarnya di sini jelasin kalau misalkan sebenarnya Amerika Serikat sendiri itu punya lembaga halalnya. Tapi yang dikhawatirkan sama orang-orang di Indonesia adalah apakah standarisasi halal di Amerika Serikat itu sesuai dengan standarisasi yang ada di negara kita tercinta. Nah itu loh. Jadi dari artikel 2.9 ya tentang halal for manufactured goods dikasih tahu. Poin nomor 1, with the goal of facilitating US export of cosmetic, medical device, and other manufactured goods for which halal certification may currently be required, Indonesia shall exempt US products for any halal certification and halal labeling requirements. Jadi untuk produk-produk kosmetik gitu ya, terus habis itu peralatan-peralatan medis dan juga beberapa hal lain gitu ya, manufacturing goods, kalau misalnya membutuhkan syarat halal itu harus dikecualikan katanya. Poin nomor 2, Indonesia shall also exempt containers and other materials used to transport manufactured products from any halal certification and halal labeling requirements, except for containers and other materials utilized to transport food and beverage, cosmetic, and pharmaceuticals. Jadi kalau misalnya emang katanya tuh ekspornya dari Amerika Serikat itu membutuhkan kontainer gitu ya, jadi harus dikecualikan juga kalau misalkan perlu uji syarat halal. Indonesia shall not impose labeling or certification requirement for non-halal products.
Indonesia shall allow any US halal certifier recognized by the Indonesian Halal Authority to certify any products as halal for importation into Indonesia without additional requirements. Dan lu masih bisa cek lagi beberapa poin-poinnya. Intinya adalah dengan segini banyak negosiasi dan juga perjanjian, kata orang Twitter, kalau misalnya ini nggak dilakuin pun, kita tetap menang karena US tarifnya akan diturunin sendiri sama Mahkamah Agung mereka jadi 15% gitu. Ya, sebenarnya ada dua berita nih yang benar-benar bisa ngejelasin secara baik gitu ya tentang Indonesia, Amerika dan juga tarif resiprokal. Yang pertama berita dari BBC News dengan judul Mahkamah Agung AS batalkan kebijakan tarif resiprokal, Trump tetapkan tarif 15% aparti bagi Indonesia. Yang kedua, ini tentang deal-dealan perjanjian dagang antara Amerika dan juga Indonesia. Ya, yang ditekan Prabowo dan juga Trump beberapa hari yang lalu, ini dari CNBC. Dari berita ini lu bisa tahu gitu ya poin-poin apa aja yang ngebuat negara kita mungkin diuntungkan dan negara Amerika diuntungkan gitu. Basically kalau misalkan gue lihat dari beberapa poin yang dikasih tau, kalau misalkan bahkan kita sendiri bisa dapat tarif 0% untuk beberapa produk-produk yang memang kita hasilkan, kayak misalnya coklat, ya sawit, tekstil dan masih banyak lagi. Lu silakan cek poin-poin di sini gitu. Tapi Amerika Serikat pun nggak kalah dapat banyak banget keuntungan dari deal-dealan ini. Begitu coy kira-kira. Well, itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Gimana tanggapan kalian semua? Apakah W untuk negara kita atau tidak gitu ya? Banyak banget orang Twitter yang bilang kayak, "Man, maunya dibego-begoin sama Amerika." Tapi ya, gue gak tahu sebenarnya apakah kita butuh diskusi dulu gitu ya sama DPR ketika presiden kita tiba-tiba teken kontrak atau apapun itu gitu ya. Cuman gue ngerasanya setiap kali Pak Prabowo pergi ke luar negeri gitu ya, kita kayak seakan-akan tuh gak kerasa butuh diplomasi langsung atau butuh tanggapan langsung dari DPR gitu. Tiba-tiba ditekan dan ya asal undang beberapa orang-orang biar seenggaknya itu setuju gitu sama kebijakan dia yang sudah dilakuin beberapa hari yang lalu gitu. Ya gue jadi ingat apa kata Mus Nice di Pilpres. Kita tuh terbiasa buat kebijakan dulu gitu ya, baru didiskusikan. Padahal kan aturan kan diskusikan dulu baru buat kebijakan gitu loh. Well, intinya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian dari gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Gue Rudi. Bye bye.